Oke, sekarang kita lanjut ke dependency injection ya. Diasumsikan kita telah belajar struct ya, bagian struct ya sebelum kita bisa merumuskan dengan sebenarnya ya. Ini prerequisite nya ya. Jadi harus paham dulu struct dan juga interface. Oke, banyak misunderstanding ya tentang dependency injection. Nah, ini kita nggak perlu framework ya, kemudian dia itu nggak overcomplicate kode kita ya, desain kita. Oke, dia fasilitasi testing ya, memudahkan testing, kemudian mengizinkan kita untuk bikin ini ya, create general purpose function ya, function general dengan tujuan yang general. Kita mau bikin function ya, that greet someone yang bikin ini ya, greet sapaan ke seorang gitu ya, just like we did in Hello World. Seperti pada Hello World, pada chapter Hello World ya. Oke, just a recap, ini dia. Kemudian welcome to this which is pretty hard to capture using the small word what in it to be able to inject ya, which is fancy word to for the bus dan emergency of printing inject. A function doesn't need a care where and how the printing happen. We should accept an interface rather than a concrete type ya. Kita accept interface ya dibandingkan dengan concrete type-nya ya. Nah, contohnya nih, print format ya, ini formatnya, kemudian di sini interface ya, apapun gitu ya. Nah, ini contohnya gini. Next. Oke. Under the hood-nya ya, print format itu just call fprint ya, passing into std out ya, std out. Oke, godok, coba kita lihat ya, godok si ini ya, si fmt.print format, dia tuh manggil si ini ya, si fprintlen ya. Nah, iorator ya. Nah, ini ini format. Oke, nanti dia print ke standar output ya, terminal. IO writer. Nah, ini interface writer, dia write ya, ada untuk write ya. Oke, kita coba ya. Bikin tes dulu, func test greet gitu ya, greet ya, bukan great, testing.t. Kemudian di sini ada buffernya ya, diambil dari si bytes ya, bytes dot buffer, ini buffer memory. Kemudian kita panggil si greet ya, masuk ke si buffernya ya. Kemudian di sini ada crease gitu ya, crease gitu ya. Oke, kemudian get-nya itu buffer dot string, one-nya itu hello crease ya, hello crease. Kemudian jika get-nya nggak sama dengan one, maka dia kita error kan get-nya ini gitu ya, get-nya ini yang mau kita itu ini get-nya one. Sip, mantap ya. Ini kalau kita run error ya. The buffer type from the byte package, ini ya, si bytes buffer ini berada di package bytes. Dia itu ngimplement writer interface because it has method write ya, karena dia punya method write ya untuk si buffer ini ya, maka dia udah implement si IO writer ya. Oke. Nah, kalau kita run ini gagal ya. Nah, kita ke main.go, kita bikin package main, kita bikin dulu minimal amount of code ya. Ini writernya, ini nanti kita perbaiki. Ini masih concrete type-nya ya. Di sini ada name-nya ya, name string. Kemudian kita print coba si hello gitu ya, %s si name, simpan. Oke, kalau kita run, go run cd learn ya, go test gitu ya. Wow. Nah, gini ya, dia fail ya, karena dia nggak return ya. Baru kita bikin ini ya, fmt fprint format, ini writer ya, writer, kemudian dia hello name ya. Ini kecil ya, fprint format, run, fail. Oh iya, ini dia
kita ambil, oh ya kita kan pas ini ya, kita nggak pas buffer ya. Jadi kalau misalkan ambil buffer stringnya, dia otomatis gini ya, ambil yang ini. Oke, berarti ini writernya kita pas ya kan. Jadi kalau kita print ini kita oh ini writer ya, sorry. Nah hello, jadinya hello sama nggak ya, ini tadi pakai koma, mantap. Oke, ini begede ya, ini gede. Nah kalau kita run lagi, nah pas ya, jadi dia writer ya ke sini ya, di ini tuh tipenya printer, jadi masuk ke sini. Nah jadi kita panggil lagi, ini kan reference ya. Nah jadi kita bisa ambil dengan buff string. Oke gitu. Jadi kalau misalkan ini Sam gitu ya, Sam gitu ya, nah ini juga Sam nanti. Kayak gitu. Nah saatnya di vektor ya, saatnya kita di vektor. Early the compiler to das pointer ya, this is technical correct but not very useful to decimal zero. Contohnya gini ya, kita ada ini ini fang main, sini ada grid ya, kita panggil grid ya, grid. Oke. Ini ada grid ya, ini juga Oke. Grid di sini std out ya, ini nggak bisa nih ya, cannot use std out ya, di out file as buffer ya, karena ini byte buffer. Jadi kita nggak bisa nih kasih ini ya, karena concrete tabnya itu byte buffer ya, nggak bisa. Jadi gimana caranya? Nah kita panggil di sini si interface ini yang implement si writer ya, IO writer. Jadi ini bisa karena SDO juga yang implement si bentar, ini apa isinya nih? std in, std out, stdr ya, sebagoran go. Nah hello LOD gitu ya, jadi kita ke std out ya, gitu. Why we know kalau std out dan byte buffer itu implement ya. Oke, ini baru mantap. Merona writer, kalau kita go test lagi ya, berhasil. Oke. What other place can be write data using right? That's how general purpose is our grid function. Oke. Oke, other place ya, migrate handler. Nah kita bisa juga ke sini nih, migrate handler gitu ya. Ini respond writer request ya, grid ya, grid kw respond writer ya, ini tuh ke mana ya, kita grid karena grid ini writer ya, ini implement ya. Oke, karena si respond writer ini juga ada rate-nya ya, dia implement writer juga. Nah ini write ya. Oke. Nah kalau misalkan kita jalan web server gini ya, di main ini ya, kita log fatal, coba log, nggak usah http, kita listen and serve ya, di port berapa, 30 misalkan, http, kita wrap handle fang, dalamnya ini ya. Nah simpan, kalau goran main.go. Nah handler ya, handler fang ya. Oke, run lagi. Nah katanya undefined http undefined http handler fang ya, handler fang. Coba ya, typo kayaknya. Nah mantap. Oke, run lagi. Nah mantap. Sekarang kalau kita ini ya, curl, coba ya http gitu ya, localhost http localhost 50 5000 ya, 5000. Nah dia keluar ya hello world, ini ke ini ya, ke apa namanya nih ya, ke respond writer, dia nge-write ke ini ya. Kalau kita request ya localhost 5000, nah dia ini nge-write ya.
Oke, gitu. Karena si respon writer ini dia punya implementasi sendiri untuk ngeprint gitu. Oke, gitu ya. Kalau kita coba ya, misalkan kita punya interface ya, type type greeter ya, greeter benar nggak ya, greeter gini aja. Oke, dia tipenya interface. Kemudian kita greet di sini ya. Di sini misalkan ada message-nya apa. Oke, kembaliannya apa, kembaliannya ini ya. Nah, ini tipe of message ya, ada banyak. Oke, misalkan gini, ini kan yang ada interface. Nah, kita punya implementasi sendiri nih. Kita punya type A gitu ya, struct. Nah, gini. Nah, ini juga ya. Dia masing-masing ini greet gitu ya, greet. Oke, ini juga B greet dan ini C greet. Dia macam-macam gitu ya. Nah, kemudian untuk si masing-masing ini ya, kita bikin si implementasinya ya. Func ini untuk A greet ya, untuk si greet kita implement itu ya, greet. Oke, kemudian di sini ini ya kita return aja, ini pakai message ya, sesuai dengan itunya, sesuai dengan ini signature-nya. Kita return hello gitu ya, hello %s. Oke, hello fmt sprint format gitu ya, hello gitu ya. Ini %s ya, masukin message-nya, kemudian from A gitu ya. Nah, ini from A untuk nandain aja. Oke. Nah, ini kita kopas, ini untuk B ya, ini untuk B, sedangkan ini untuk C. Nah, ini from B dan ini from C. Jadi dia punya implementasi sendiri-sendiri. Nah, gitu ya. Jadi anggap aja ini tuh tadi anggap aja background ini IO std out, anggap aja ini tuh IO ini ya, writer ya, yang ke browser ini kayak gitu. Oke, dia ngimplement si greeter, anggap aja ini IO writer yang tadi ya. Nah, ini greeter misalkan. Nah, jadi misalkan kita punya fungsi di sini ya, fungsi print ya, greet gitu ya, greet gitu ya, greet gitu ya, hello deh, hello. Nah, sini kita bisa masukin ini nih, greeter ya, kita masukin si greeter ya, greeter. Nah, kemudian di sini kita kasih message-nya apa ya. Nah, kemudian string ini kembaliannya. Oke, jadi ini boleh nih. Oke, kita return aja si greeter.greet ya, kita panggil message-nya. Nah, ini greet ini yang ini ya, yang ini. Oke. Nah, kalau di sini kita bisa gini nih. Nah, di sini kita bisa panggil si hello. Nah, misalkan implement kita si ini, si greet ya, greet gitu ya. Nah, greet. Oke, nah jadi kita apa di sini ya, kita panggil hello fmt, coba println greet. Nah, sini ini greeter ya, kita bisa pasang ini karena dia implement itu. Oke, ini message-nya di ya. Ini message-nya sini aja deh, string gitu ya. Jadi ini nggak perlu. Ini nggak perlu ya. Oke, nah ini message ini ambilnya dari ini si greet ini, kita kasih aja misalkan X gitu ya. Ini B, ini A, ini C gitu ya, C. Nah, kemudian ini ambil dari A.message ya, karena dia punya message ya, message string. Ini B message, ini C message. Nah, ya. Ini karena dia punya ini. Oke, B greet dan juga C greet ya. Oke, gini. Nah, sekarang ini cukup gini aja ya. Nah, gini aja. Di sini kita kasih message-nya apa? Same gitu ya. Nah, ini kalau kita save, oke, nggak ada error. Undeclare ini nggak usah, oke. Nah, sekarang kalau kita run, go. Nah, same ya kan, keluar dia same ya, greet. Nah, berarti ini dia implement oke, dia hello from a message. Oke, bentar, kok ini same greet return greeter ya, greeter.greet.
harusnya mungkin ini ya, dia agreed. Dia implement ini, kita returnnya ini mah ya, returnnya ini, bukan ini yang kita mau ya, bukan Sam. Oh iya, kita belum panggil si hello ya, hello. Nah ini simpan, sekarang kita run. Nah hello Sam from A, nah gitu ya. Jadi ini misalkan si B grade, ini C grade, jadi dia ini dari si A, dari si B, dari si C. Nah gitu, anggap aja tadi tuh IO writer itu greeter. Nah kemudian di sini dia punya metode lain yang implement si interface greeter. Itulah kira-kira. Oke, lanjut. Mocking ya. Mocking adalah will be cover in detail. You use mocking to replace real thing ya. You inject with private version. Mocking ya, ini mocking. You have been asked to write a program which count down from 3 ya, breathing each number on your line with a second pause ya. Kalau dia udah 1 kita pause, stop, dan kita cetak go ya, dan exit. Nah ini countdown ya. Well, a pretty trivial program that is fully win it as always to take iterative ya, test driven approach. Pertama kita bikin tes dulu dong ya. Kopas aja ya, kita kopas. Ini ya tes countdown, ini buffer kayak tadi, countdown si buffer, nanti kita ubah jadi string ya, kemudian kita maunya 3. Nah kemudian kita baru kita bikin ini ya, func countdownnya di sini ya, bikin countdown. Nah ini bahkan error karena kita bikin ini supaya dia pas ya. Nah ini kita print 3, ini aja dulu. Ini kembalikan rubah string, nggak usah ya dia, tapi minta out di sini. Outnya itu bytes.buffer ya, atau IO writer. Oh ya, refactornya baru kita ubah jadi IO writer. Ini cycle TDD ya. Ini kalau kita go test, nah dia berhasil ya. Nah baru kita ini ya, countdown std out. Kalau kita mau ke std out, kita panggil aja ya func main. Nah ini juga boleh ya, jadi dia keluarnya di sini. 3 bener. Nah terus kita mau work end to end backed by test by inviting getting plumbing buffer countdown got buffer 3. Harusnya tuh 3 2 1, maunya kayak gini ya, 3 2 1 go. Ini kita copy, kita ke sini. Nah ini ya, nih kembaliannya berupa 3 2 1 lalu baru go ya. Kalau udah 1 dia akan stop. Nah kemudian kalau kita lihat, nah kita bikin dulu write enough-nya ya. Ini untuk enough dulu. Dari 3 sampai besar dari 0 berarti sampai dengan 1 ya, kita print ini. Kalau enggak kita print si go ya, si go. Ini ln untuk enter ya, line ya. Nah ini kalau kita tes ya berhasil ya. Go tes -v. Nah sama ya, hasilnya sama. Kalau go run -go sama juga ya. Jadi baru kita refactor final word-nya ini ya, countdown-nya 3 ya. Jadi sini jadinya countdown ya, countdown ini out-nya si ini final word ya, final word. Go run benar ya, go test pas. Kemudian ini misalkan dramatic countdown. Atau we don't have it. Nah kita bikin begini coba ya, kita pakai sleep. Nah countdown sampai 1, kita sleep 1 detik ya, print ke out ya. Kita ini lagi, kalau ini siap kita sleep lagi sedetik, baru kita print final word ya. Go run -go.
3 gitu ya, tunggu sedetik, 2 tunggu sedetik, 1 tunggu sedetik, go. Oke, sama aja dengan si Gotos Movie. Nah, dia butuh 3 detik nih. Nah, oke, 4 detik ya, karena ini 1 detik juga. Ini 3, ini 1. Oke, gitu ya. Kemudian sleeper. Oke, nah sekarang gimana caranya kita mock ya? Our test take 4 second ya, kita butuh waktu 4 detik ya. Every warning covers software development of the important feedback loop, slow test, ruin developer productivity, imagine the requirement more sophisticated warranting ya. More tests. Are we happy with 4 second? And do this for every day of down. Nah, jika kita mock time sleep, we can use dependency injection ya. To use this. Nah, jadi kita bisa ini ya, kita bisa bikin ini sleeper ya. Fungsinya sleep. Ya, dia untuk sleep ya. Nah, ini spy sleeper ya. Ini kita bikin stretch implementasi dari spy sleeper, callsnya berapa? Callsnya plus gitu ya. Nah, kemudian ini kita scan down ya, kita masukin di sini spy sleeper ya, spy sleeper ya, di sini spy sleeper, simpan, kemudian di sini ada sleeper ya. Nah, sleep. Oke. Kita run, bakal gagal. Nah, ini kita bisa sleep. Oke. Nah, baru kita perbaiki ya. Nah, ini default sleepernya 1 detik ya. Ini untuk default sleeper ya, yang ini untuk spy sleeper ya. We can use real application sleeper kayak gini. Oke, coba kayak gini. Oke, ini baru kita bikin countdown sleeper.sleep ya. Baru di sini nggak panggil ini lagi ya, tapi kita panggil ini. Nah, kalau dia default sleeper, dia defaultnya itu 1 detik ya. Jadi ini kalau kita run, go run main.go. Nah, undefined sleeper katanya. Sleeper. Oh, ini sleeper. Run. Nah, ini dia butuh 1 detik karena kita pakai default ya. Kalau defaultnya itu, nah ini sleepnya itu dia sleep selama 1 detik ya, gitu. There is another important property that says countdown should sleep before each print ya. Countdown harus sleep ya, harusnya sleep sebelum ngeprint. Sleep, print and sleep gitu ya. Nah, jadi print and one, sleep, print, go. Our latest change. Countdown, oke, sleeper sleep. Jika misalkan dia itu dari countdown start. Ini countdown start 3. Kita sleep. Kemudian baru kita print. Baru kita sleep lagi. Jadi kita run test still passing event tuh, di implementasinya wrong ya, wrong. Ini ada calls. Let's use spying again with new test to check the order of operation is correct ya. Gimana caranya? Gini caranya ya. Ada calls, kemudian sleep, kita append ya yang call sebelumnya dengan si sleep yang baru, kemudian kemudian kita write ya, append. Coba. Nah, ini ini ada word ya. Nah, ini ada count sleepnya, sleep. Oke, kemudian kalau kita tes ya, teran. Oke, ini run sleep before every print ya. Jadi kita sleep dulu sebelum dia di print ya.
spy sleep printer, kita pakai Starlight Display ini ya, kita countdown, kita masukin ini, kemudian kita maunya sleep right sleep right sleep right sleep right ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan nge-sleep ya, nge-sleep, dia panggil ini sleep ya. Kalau kita lihat ini sleep, untuk si spy countdown kita split, nah dia nge-append nih, append as calls dengan si sleep ya, sleep kemudian right ya, sleep kemudian right, berarti sleep right ini otomatis mungkin teran ini, oh ini kita pisah ya. Oke, gini ya, external level bukan configurable. Go test main v. Nah, dia pas ya, di benar, implementasinya benar ya. Berarti ketika sleep alright ini otomatis berarti ya. As calls append ya, kemudian dia right. Oh ya, ini ya, dia ngimplement si writer ya, IO writer. Oke, kalau kita log sini log println call writer ya. Nah, call writer. Nah, call sleep writer sleep. Yo, ini yang sleep awal ya. Ini print 3, kalau yang every print sleep writer. Jadi dia panggil sleep, kemudian dia write, sleep right gitu ya. Oke. Extending sleeper to be configurable ya. Durationnya berapa lama? Nah, ini bisa nih ya, kita sleep configurable sleeper ya. Configurable sleeper. Ada juga ya configurable sleeper, durasinya berapa lama, kemudian nih untuk si sleepnya func time duration ya. Nah, jadi untuk si spy time ya, untuk si spy time sleep allow to use time sleep. Oke, ini untuk spy time ya, durationnya, kemudian dia punya sleep. Dia punya sleep. Nah, jadi kalau kita panggil sleep, durationnya berapa lama, jadi duration sleepnya itu s dot duration sleepnya kita isi dengan duration, karena dia juga configurable sleep. Oke, kita bisa bikin configurable ya, configurable sleeper ya. Kemudian sleeper ini mana method sleepnya nih? Ini mas spy item. Nah, baru kita bikin aja dulu ya. Capek itu diberi sleep. Oke, kemudian di sini ada func untuk sleepernya yang tadi ya. Oke, ini shift spy time. Jadi sleeper ya, ini kita sleep ya, spy time dot sleep. Spy time dot sleep. Kayak gini, sleep. Kita sleep ya, kemudian kalau dia panggil sleep, dia akan nge-sleep ya. Sleep ini sleep func time duration ya, c dot durationnya. Dia sleep. Berarti sleepnya ini kita udah configure ya, kalau kita pakai yang spy time. Coba
Coba ini ya. Oops. Nah ini slipper, configurable slipper ya, configurable slipper. Nah kemudian kita kasih si ininya sedetik sama time slip ya. Ini time slip ini kalau kita lihat, nah dia ini ya duration ya. Jadi kita bikin sini duration. Oke. Nah ini untuk slipnya kita pakai time slip gitu ya. Kemudian kita countdown std out slipper ya, slipper. Karena configurable slipper ada metode slip ya. Dia slip, panggil slip ya, slip ini sebanyak duration ini sama aja dengan times dot split ya, split plus slip gitu ya, sama aja dengan ini time dot slip ya. Oke, ini kalau kita run go, nah sama aja ya, 3 2 1 ya. Oke gitu. Oke mantap ya. Kita bisa kasih di sini yang implement itu ya, karena time slip ini sama signature-nya dengan ini ya. Tahu gini, type slip bisa nggak ya, slip func gitu ya, masukin ya. Nah gini, nah dia sama aja alias. Oke gitu. Oke udah ya, 32 menit. Lumayan ya. Kita recap lagi deh. Tadi ada untuk nge-slip ya, sebenarnya ada nge-split, ini untuk split ya. Kita mock ya dengan ini, dengan yang lain ini untuk spy. Ini defaultnya itu dia slip sebanyak 1 detik ya. Kemudian ini untuk spy nya, spy countdown operation ya, ini the calls kita append ya, ganti-gantian slip right gitu ya. Kita bikin tesan sini. Ini kalau kita pakai spy ya gitu, print 3 kita pakai spy ini jadiin string. Oke, kalau kita pakai spy tadi ya. Oke, go tes nanti. Nah ini yang tadi ya, kalau slip. Oke. Nah baru dia print ke out IO writer. Gitu untuk si mocking. Lanjut concurrency. Oke, nanti lah ini.